Saya bukan. Oh, saya. Nggak apa-apa, nanti saya kirim linknya ya. Oh, Jadi iya. ini Saya sebaiknya, udah record pakai HP, Bu. oh gitu, oke. Jadi kita harus tanyakan kenapa dia memilih jeruk dan keju, atau ayam dan wortel, atau kentang dan ikan, atau pisang dan ubi. Ya. Yang Sekarang kita lihat, berarti alasan alasannya kenapa? ya, Bu, mohon maaf. Yang nomor 4 tuh, jadi alasan dia milih jeruk dan keju itu apa gitu? Ya, betul. Alasan karenanya. Mm-mm. Karena kan ini kita menguji pemahaman dia tentang apa kandungan dari jeruk, apa kandungan dari keju, apa kandungan dari pisang, apa kandungan dari ubi yang berkaitan dengan magnesium dan kalium. Kalau kayak gini mah jatuhnya C1. Cuman nggak Oh nyambung iya. pertanyaannya, ya. Oke. Hmm. Jadi kalau Oh iya. mau disempurnakan menjadi C2, ini harus sertakan alasannya. Sekarang kita lihat C5. 4 siswa melakukan pengolahan makanan agar dapat bertahan lama. Berikut hal yang dilakukan oleh keempat siswa. Mengevaluasi, mempertahankan gizi pada makanan. Ini mengevaluasi cara atau apa? Cara, namun salah, Bu. Salah indikator gizi. Ini kan gizi, Bu, indikator, tapi di soalnya bertahan lama. Nggak Iya, nyambung, jadi Bu. gimana? Nggak nyambung. Kalau gizi Iya. mah adalah segala sesuatu yang siap cerna, siap makan, dan tidak mengalami degradasi kan dalam proses dari apa? Dari makanan dipetik sampai dihidangkan itu degradasinya cepat gitu. Kalau dipertahankan nilai gizi pada makanannya biasanya sudah dengan treatment atau pengolahan. Berarti ada nilai gizi yang pasti hilang kan? Iya. Iya. Jadi apa indikatornya? Mempertahankan makanan agar bertahan lama. Nah, Berarti ada cara, Bu, ya. Kayak ada prosesnya, bisa sebenarnya treatmentnya drying, fermentasi. pemanggangan, Kalau gizi fermentasi. supaya supaya bagus gizinya, produk makanan itu supaya gizinya meningkat, itu kan bisa dengan cara fermentasi, ya. Hmm. Jadi cari konteks konteks kasusnya. C5 itu harus ada kasus. Mulai dari C3 harus ada kasus. Kalau ini nggak ada kasusnya, sayuran apa? Ini mah lebih cenderung pada proses memasak. Nggak ada kasusnya ini. Iya. Jadi kalau mau mengevaluasi cara mempertahankan gizi makanan, misalnya seseorang melakukan fermentasi pembuatan kimchi atau seseorang melakukan pembuatan kimchi. Step-step yang dilakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya, bagian mana yang bisa bagian langkah keberapa? Itu C4 ya. Ini pertanyaan C4 tuh. Langkah keberapa yang dapat mempertahankan nilai gizi sayuran tersebut? Atau bahkan meningkatkan nilai gizi sayuran tersebut. Itu C4. Nah, kalau mau dibikin C5, setujukah Anda bahwa langkah ke-6 adalah langkah yang paling menentukan dalam peningkatan gizi sayuran sawi dalam proses pembuatan kimchi. Hmm. Itu Ya, C5 ya. ya. Jadi Hmm. C5 itu evaluasi. Ya, Bu. Evaluasi itu hanya ada dua opsi. Kalau mengevaluasi kan benar atau salah. Iya Iya. atau tidak. Sesuai, tidak sesuai. Setuju, tidak setuju. Itu evaluasi cuman itu aja hasil akhirnya. Bisa ya? Wen, paham nggak C5? Iya. Bisa? Ini kayaknya Iya. di Weni sinyalnya kurang bagus ya Wen ya? Iya. Iya. Ya. Iya. Iya, Bu. Yang kurang bagus. Apa saya ganti dulu ya? Ini enggak ya.
Ini tidak termasuk C5 ya. Oh, tidak, Bu. Kejam langsung dicoret di depan Weni. Ya, Pokoknya dari Bu. C3 harus ada kasus. Jadi kasus yang kontekstual adalah kimchi. Anak-anak SMP pasti udah kenal kimchi. Atau mau tape. Atau mau tempe. Tapi yang paling happening kimchi sih. Kan lagi berkorea-korea kan anak-anak sekarang ya. Iya, Bu. Kimchi aja. Ya. Mungkin. Atau kasusnya adalah cerita siapa gitu artis Korea lagi makan kimchi. Nah, kimchi diproses melalui langkah-langkah berikut. Nah, langkah kesekian merupakan langkah yang paling krusial. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Nah, gitu. Pertanyaan C5 tuh gitu doang. Setuju enggak? Benar enggak sih kalau langkah kedua itu paling krusial misalnya? Benarkah pernyataan bahwa nomor 3, walaupun tidak dilakukan, tidak akan merubah nilai gizi? Misalnya, tambahkan gula ke dalam adonan adonan saus. Nomor 3 tuh. Terus kita mau nanya, jika step nomor 3 dihilangkan, apakah akan menghilangkan atau menurunkan nilai gizi kimchi tersebut? Itu pertanyaan C3. Pertanyaan C5-nya, setujukah kalau langkah nomor 3 dihilangkan bisa menyebabkan penurunan nilai gizi pada kimchi? Tuh. Harus ada kasus mulai dari 3 itu harus ada kasus. Jadi tentang kimchi aja kita bisa bikin soal C1 sampai C6. Kebayang nggak? Kita bikin kita cari cara pembuatan kimchi deh ya, biar ini kebayang C1 kayak gimana, C2 kayak gimana, C6 sampai C6 kayak gimana. Resep kimchi ala rumahan. Oke. Saya stop share ya. Oh, kalau enggak, saya ini aja. Saya copy aja. Saya paste. Ini saya nggak akan semuanya saya periksa sekarang. Iya, Bu. Nanti sama Weni Ya, revisi dulu. Setelah direvisi, coba kirimkan ke saya, terutama yang mulai dari C3 sampai C5-nya yang sudah Weni buat. Setelah paham mengenai C1 sampai C6, baru dari situ saya akan lihat pemahaman Weni seperti apa dan yang perlu diperbaikinya sebelah mana. Ini langkah-langkahnya ya, Weni ya, membuat kimchi ya. Oke. Oke. Nah, sekarang contoh C1. Diingat-ingat ya. Ada berapa langkah pembuatan kimchi? 5 di sini. 5. Selesai. Itu C1. Mengingat. Ya. Atau ada 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Padahal seharusnya ada 5. Manakah yang bukan termasuk ke dalam langkah pembuatan kimchi? Berarti nomor 6 katakanlah. Selesai, itu C1. Ya. Sekarang C2. Mengapa kita memilih sawi putih untuk diawetkan? Ya, karena sawi putih mengandung gizi, karena ini tentang gizi ya, kalium dan serat yang tinggi yang baik untuk kesehatan. Dia kan tahu jadi apa makna atau apa manfaat dari sawi putih. Itu C2. Sekarang C3. Perhatikan langkah-langkah berikut cara pembuatan kimchi. Ya. Apa yang terjadi jika poin nomor 3 dibiarkan selama 5 jam, bukan 2 jam? Simpel kan? Iya.
Simpel ya Iya, caranya itu. Menerapkan dalam situasi yang baru. benar. Jadi nggak 2 jam, 5 jam coba tanyakan. Nggak ada yang dirubah selain itu. Berarti kan situasinya baru ya. Yang Konteksnya baru. ya. Bisa aja Wendy kelupaan gitu ketiduran. Hmm. Harusnya 2 jam selesai merendam. Ini ketiduran. Atau lupa ditinggal ke warung. Di warung ngerumpi gitu. Ah tahu-tahu aduh kimchi saya udah kelewat 2 jam gitu. Apa yang terjadi? Nah, opsi-opsinya diberikan. Misalnya sawi menjadi hancur karena garam menyebabkan proses air keluar sehingga selnya rusak misalnya ya. Kalau SMA begitu ya. Kalau SMP sesuaikan Iya. materi. Sawi menjadi lebih keras teksturnya karena air benar-benar keluar semuanya dari dalam sel. Terus begitu. Atau nilai gizinya menjadi hilang karena garam mampu merusak kandungan gizi yang ada di dalam sawi. Nah, itu kan konsep-konsep tentang nutrisi bisa digali hanya dari satu hal yang kita rubah. Atau kita tanya eh, kita ubah situasi yang baru. Apa yang terjadi jika sawi putih diganti dengan apa? Terserah, ini mau apa? Mau wortel atau sesuatu yang mirip dengan sawi putih yaitu kol misalnya, Oh, yang sama serupa daun, yang tebal, ya, yang sukulen juga, yang tebal juga gitu. Jangan sama kangkung dan bayam, nggak equal, nggak bentuknya nggak ini. Atau apa yang terjadi jika apa sawi tidak dipotong secara vertikal gitu. Itu kan konteks yang sudah siswa kenal, tapi kita buka supaya anak berpikir kreatif gitu. Aplikasikan, ini aplikasi gitu. Bagaimana kalau misalnya kita balur sawi putihnya itu tidak menggunakan garam, tapi kita ganti pakai gula. Kan ini proses osmosis juga ya. Mau garam, mau gula, iya. osmosis juga ya. Misal, ini C3 tuh. Sekarang C4. C4 itu menganalisis. Ketika kita menganalisis, maka yang ada dalam pikiran kita pasti akan membuka atau nge-breakdown semua bagian menjadi hal-hal yang lebih kecil, lebih sederhana, lebih detail. Jadi kalau kita melihat, aduh ini tinggal 10 menit lagi, mudah-mudahan cukup ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat proses pembuatan kimchi, maka kita akan mencoba bukan memilah, menganalisis setiap tahapannya dan bisa menjelaskan mengapa tahapan itu dilakukan dan tahu mana tahapan yang paling penting di antara kelima tahapan itu. Ini kalau pengetahuan prosedural ya, kita belum ngomongin pengetahuan konseptual, kita belum ngomongin pengetahuan metakognitif dan lain-lain. Jadi gambarannya kalau analisis maka kita akan nge-breakdown semua bagian jadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih detail dan kita bisa tahu mana bagian yang lebih penting, mana yang tidak. Itu analisis. Sehingga pertanyaannya akan begini. Mana yang paling membedakan antara pembuatan kimchi sawi putih dengan pembuatan kimchi lobak? Langkah mana yang paling membedakan hasilnya? Bisa itu. Atau dari yang ini, yang langkah yang 5 ini. Mana langkah yang paling penting yang bisa menjamin keberhasilan proses fermentasi di pembuatan kimchi? Apakah nomor 1? Apakah nomor 2, 3, 4, 5? Buatlah ini opsi. Nomor 1 paling penting karena, nomor 2 paling penting karena, nomor 3 paling penting karena, nomor 4 paling penting karena. Biarkan anak memilih. Dan tahu alasannya mengapa jawaban yang dia pilih adalah 4, 3, 2, atau 1. Bayang, analisis namanya. Seperti menganalisis kacamata. Kacamata adalah pengetahuan faktual.
Kacamata adalah pengetahuan faktual. Ini 1, 2, 3, 4, 5 prosedural ya. Ini faktual kacamata. Bagian-bagiannya Weni tahu kacamata apa aja? Ada lensa, Lensa, ganggang, lensa, frame, lensa, dan frame, terus pad, ya. nah, Oke. yang ini padnya. Ya, itu bagian-bagian kacamata. Ya, sekarang saya akan nanya yang C4. Bagian mana dari kacamata ini yang paling penting yang bisa menyebabkan kacamata ini berfungsi? Lensa, Lensa. lensa, Tanpa lensa, iya. frame semahal apapun nggak bisa difungsikan sebagai alat bantu melihat. Nah, itu Hmm, analisis namanya. C3-nya gimana? Bagaimana kalau saya ganti frame-nya dengan dari monokromik. silikon? Ah, Oh, ya. apakah masih Something bisa new. kacamata something new? Oke, sekarang kalau C2-nya gimana, Wen? Keduanya Memahami. memahami. Ya, Kan memahami. bisa tahu dia paham tentang kacamata kalau dia bisa menjawab pertanyaan apa? Yang menjelaskan, tapi Yang menjelaskan apa fungsi frame si dalam kacamata? Apa fungsi pad pada kacamata? Apa fungsi lensa pada kacamata? Atau bahkan apa fungsi kacamata? Itu hmm, C2, dia bisa menjawab dengan kalimat dia sendiri. Oke. C1-nya, fungsi C1-nya C1-nya apa C1-nya? Ini lensa apakah ini? Bisa juga cembung, nah, cekung. bisa kalau misalnya ada keterangan bahwa kacamata itu membantu orang yang rabun dekat atau rabun jauh. Iya, jauh. C4-nya tadi bisa. Sekarang yang bikin C5 nih. Masih tentang kacamata. Coba evaluasi. Hmm, setuju. Dibuka. Lanjut ke setuju. Boleh setuju, boleh benar atau tidak. Iya atau tidak. Setujukah kamu kacamata yang bening ini bisa untuk meng- untuk menggunakan untuk laptop Bu, yang ada UV, kan ada beda Bu, lensa Ya. yang putih nih mah yang nggak ada gitu. Oke, Setujukah good. kamu? Oke. Berarti Weni sudah berpikir bahwa saya tidak bisa dengan begitu saja bertanya benar apa benarkah kacamata ini bisa untuk membantu saya melihat? Nggak bisa gitu. Weni harus memperhatikan bahwa ini tingkat tinggi pertanyaannya. Artinya harus mengaplikasikan pada situasi yang baru, kemudian menanyakan kepada siswa setuju atau tidak dengan pernyataan yang dilontarkan. Gitu ya. Hmm, Jadi pertanyaan ya. tadi sudah evaluasi. Diterapkan pada peristiwa baru yaitu bisa tidak kacamata ini digunakan juga sebagai anti radiasi. Udah sih ya. Ya. Padahal kita belum cerita bahwa kacamata itu adalah kacamata untuk membantu mata yang presbiop atau apa. Kita belum cerita. Ya. Oke. Hmm, Berarti ya. coba dibikin C5-nya yang ini 1 sampai 5. Mhm. Ya. Ya Bu. Oh, Coba buat C5-nya. Pengetahuan C5. ini. C5. Kayaknya bentar. C5 dari yang di sini ya Bu ya. Ya, ini prosedural. Setujukah kamu em,
pengganti mm, oh, setujukah kamu untuk pengganti wadah 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 untuk pembuatan kimchi dengan eh, mungkin alat alat presto itu Bu, yang wajan jangan wajan misalnya, setujukah kamu? Berikan alasannya. Bisa, tapi apakah jenis bahan itu mempengaruhi hasil? Dalam keadaan realnya, apakah Hmm, jenis wadah untuk menyimpan kimchi akan mempengaruhi hasil oh, fermentasi? mungkin mempengaruhi, Iya, mungkin ini Bu, kan saya baru belum sampai belum 5 searching. step ya. Oke. Iya. Sebenarnya ini saya hanya copy 5 step aja. Belum ke cara penyimpanan. Harus di wadah yang kedap udara, harus ditekan dulu supaya udaranya tidak terjebak di dalam Iya. lapisan-lapisan kimchi ya. Nah, dari situ ini sudah bisa lihat bahwa evaluasi atau C5 itu tidak semudah menanyakan yes or no, right or wrong, agree or disagree, enggak gitu. Tetapi kita harus bisa menggali apakah anak bisa menganalisis situasi yang baru, kemudian mengeluarkan pola pikirnya untuk bisa menyetujui pendapat orang lain. Iya. Ya, karena ini Iya. higher order thinking, berpikir tingkat tinggi, berpikir di ordo yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan konsepnya yang ditekankan, tapi kita gali bahwa dia berpikir jauh lebih kritikal dibandingkan dengan hanya mengingat atau hanya menyebutkan. Iya. Bayang, Wen? Wah ya Bu, insya Allah Ya, dipelajarin lagi. perbaiki dulu soalnya Ya, perbaiki lagi. kita fokusnya di C3, C4, C5. Setelah itu kirimkan lagi ke Hmm, saya, baru kita bicara soal Weni. Soal-soal yang dibuat Weni ya. ya. Jadi ini buat yang ini gimana Mm-mm. ya Bu? Buat yang baru atau Enggak, yang ini aja dirubah. yang kimchi? Semuanya. Yang Apa yang Weni ya, kirimkan itu oh, semua? diubah. Diubah aja. Oh Jangan iya. diganti yang baru. Mau kapan selesainya diganti yang baru mah. Iya Itu Bu. visi. Ya. Oke, Mm-mm. ini Ya bisa Bu. berhenti kapan saja nih karena udah habis waktunya. Less a minute. Less Iya than a Bu. minute. Ih, Oke, see you ya Wen ya. Ditunggu terima kasih Bu, terima kasih ya banyak Bu. Mohon sama-sama. maaf merepotkan Bu. Ya, Alhamdulillah, nggak terima kasih apa-apa. Bu. Ya, yuk. Assalamualaikum. Ya.